Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Today we will learn about lesson 14 about I study at state school. Aku belajar di sekolah negeri. In this lesson, you will learn about present verbs and types of schools. Di bab ini kita akan mempelajari tentang present verbs, yaitu kata kerja yang dilakukan pada masa sekarang atau pada saat ini, pada waktu ini, dan types of school, yaitu tipe-tipe sekolah. Now, open your book page 112. Sekarang buka buku paket kalian halaman 112. Nah, in this page, di halaman 112 ini ada types of school, ada tipe-tipe sekolah ya. Yang pertama ada state school. State school itu adalah sekolah negeri. Ya, state school adalah sekolah negeri. Dia itu adalah sekolah yang dioperasikan oleh pemerintah. Kemudian ada private school atau sekolah swasta. Itu adalah sekolah-sekolah yang didirikan atau dioperasikan oleh yayasan swasta. Ya, contohnya seperti sekolah kita. Kemudian ada international school, yaitu sekolah internasional adalah sekolah yang mana kurikulum pembelajarannya adalah kurikulum internasional. Kalau sekolah negeri dan sekolah swasta itu kurikulum pengajarannya adalah kurikulum nasional ya, dari Indonesia. Tapi kalau international school itu kurikulumnya internasional. Kemudian ada nature school, itu adalah sekolah alam yang mana pembelajarannya itu berbasis pada lingkungan dan alam ya. Mereka belajar dari alam. Kemudian ada faith school atau sekolah agama, itu adalah sekolah yang pembelajarannya itu didasari banyak oleh pandangan-pandangan agama. Contohnya seperti sekolah kita juga. Ya. Kemudian ada homeschooling. Homeschooling itu di mana anak-anak cara pembelajarannya belajar di rumah, nanti guru yang akan datang ke rumah siswa. Kemudian ada juga special school. Special school adalah itu sekolah khusus untuk anak-anak yang memiliki disabilitas atau memiliki keterbatasan ya nak ya, misalnya tunarungu atau tunanetra seperti itu. Sampai sini bisa dibedakan ya apa itu state school, sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah internasional, sekolah alam, sekolah agama, homeschooling, dan sekolah spesial atau SLB ya kalau kita nyebutnya, sekolah luar biasa. Now, open your book page 115. Sekarang buka buku paket kalian halaman 115. Nah, di sini ada tabel tentang present verbs. Apa itu present verbs? Present verbs itu adalah kata kerja. Verb itu artinya kata kerja. Present itu artinya sekarang atau saat ini. Jadi present verbs itu adalah kata kerja yang dilakukan atau pekerjaannya itu dilakukan sekarang atau saat ini. Atau present verbs adalah kejadian-kejadian atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang. Ya, itu adalah present verbs. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang present verbs. Namun untuk present verbs ini akan Ibu bagi menjadi 2 sesi ya. Yang pertama Ibu akan jelaskan pekan ini dan selanjutnya Ibu akan jelaskan pada pelajaran di pekan berikutnya ya. Nah, sekarang present verb. Pada present verb itu ada yang namanya subject, ada yang namanya to be. Nah, apa itu subject dan to be? Subject itu adalah sesuatu yang melakukan pekerjaan ya, baik itu adalah orang, manusia, ataupun benda, ataupun hewan, dan lain sebagainya. Jadi subjek itu adalah yang melakukan pekerjaan. Kemudian ada pula to be. To be itu adalah kata yang mengikuti subjek. Jadi to be itu berfungsi untuk melengkapi kalimat ya. Nah, contohnya
I am a student. I am a student. Nah, ini kan adalah contoh present verb. Kenapa contoh present verb? Karena ini adalah sesuatu yang terjadi saat ini ya. Artinya I itu adalah saya, student itu adalah siswa. I am a student, di sini M-nya itu menandakan adalah ya. Saya adalah seorang siswa atau seorang murid. Nah, lalu bagaimana cara penulisan kalimat pada present verb? Jadi, di sini I itu merupakan subjek. Subjek itu adalah orang yang melakukan ya, yaitu saya. Nah, apabila subjeknya I, itu to be-nya yang mengikuti adalah am. Di sini sambil Ibu jelaskan, kalau I itu artinya saya itu subjeknya yang mengikuti adalah am. Kalau he itu adalah dia, tapi dianya laki-laki. Laki-laki itu yang mengikuti adalah is. Kalau she itu juga dia, tapi dianya adalah perempuan. Itu yang mengikuti juga adalah is. Kalau it itu adalah benda, bisa hewan ya. Pokoknya selain manusia itu menggunakan it. Itu juga diikuti to be-nya oleh is. Kalau name itu adalah nama orang. Tapi nama orangnya hanya satu ya. Apabila hanya satu orang, itu diikuti juga oleh is. Nah, kalau you itu artinya adalah kamu. Sedangkan you, we, dan they itu diikuti oleh are to be-nya. You artinya adalah kamu, we artinya adalah kami atau kita, they artinya adalah mereka. Nah, jika you, we, dan they itu maka to be yang mengikuti adalah are. Di sini juga bisa nama orang, tapi nama orangnya untuk dua orang ya, dua orang atau lebih. Misal Mamat and Juki, itu kan ada dua orang. Nah, karena ada dua orang berarti itu termasuk ke dalam they. Itu menggunakan are, mereka, seperti itu. Nah, Ibu kembali ke contoh. I am a student. Aku adalah seorang siswa. Jadi di sini I-nya adalah subjek, M-nya adalah to be. Nah, untuk melengkapi ini aku siswa, maka harus dilengkapi oleh M. Adalah ya. Student adalah siswa. Nah, begitupun kalau kita ganti subjeknya. Misal kita menggunakan he. Dia adalah seorang siswa. Nah, he kita lihat he itu subjeknya. He itu subjeknya, to be-nya apa? Kalau he itu adalah is. Berarti he is a student. Dia laki-laki adalah seorang siswa. Ya, jadi to be ini mengikuti subjeknya ya. Bagaimana kalau Ibu ingin menulis kamu adalah seorang siswa? Kamu bahasa Inggrisnya apa? Kamu itu adalah you. Ya. Nah, kalau you itu subjeknya. To be-nya apa? To be-nya adalah are. Berarti you are a student. Kamu adalah seorang siswa. Seperti itu. Jadi ini adalah present verb ya. Present tense, present verb ya. Ingat, subjek ya, ini subjeknya, kemudian to be-nya itu diikuti ya sesuai dengan subjeknya. Ibu ulangi lagi, I itu am, he, she, it, dan them itu to be-nya adalah is, sedangkan you, we, dan they itu to be-nya adalah are. Seperti itu. Sampai sini anak-anak bisa memahami ya. Lalu selanjutnya, jika ada penggunaan kata not atau bukan atau tidak. Contoh, aku bukan seorang siswa. Nah, ini tinggal kita tambahkan not. Tapi notnya di mana kita meletakkannya? Notnya kita meletakkannya setelah to be. Ingat ya, setelah to be. I am not, kita tambahkan not di sini, a student. Artinya aku
atau saya bukan seorang siswa. I am not a student. Seperti itu. Begitupun dengan he is a student. Kalau ibu ingin menulis dia laki-laki bukan seorang siswa. Berarti he is not a student. Ingat, kata not ini diletakkan setelah to be ya. Kalau he itu kan tadi to be-nya is. Berarti kata not ini kita masukkan setelah is ya. He is not a student. Begitupun jika ibu ingin menulis kamu bukan seorang siswa. Berarti you, kamu itu you to be-nya apa? Are. Kita masukkan kata not. Kamu bukan seorang siswa. Seperti itu. Sampai sini anak-anak bisa memahami ya cara penulisan subjek dan to be. Nah, namun perlu diingat, ibu jelaskan kembali, tapi contoh misal kita adalah seorang siswa. Kita atau kami itu artinya we. We are, kita adalah siswa. Nah, karena kita itu kan lebih dari satu. Berarti kita tidak memerlukan ya, karena itu artinya satu atau sebuah atau seorang. Nah, di sini karena kita itu lebih dari satu, berarti we are students. Kita adalah siswa. Nah, di sini sebelumnya ibu pernah menjelaskan kan kalau lebih dari satu itu ada S di belakangnya. We are students. Kita adalah siswa. Kalau ditambahkan not, kita bukan siswa berarti we are not students. Sama saja ya. Hanya saja kita tambahkan not setelah to be-nya, setelah are. Seperti itu. Baik anak-anak, sekian untuk penjelasan hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan tentang subjek dan to be itu bisa dipahami dengan baik ya. Untuk tugasnya nanti akan ibu kirimkan melalui GCR. Thank you for your attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.